Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran membaca pada anak sekolah dasar. Yang beranggotakan saya, Rohid Iqbal dengan NIM A1D1222102. Saya Novita Sari dengan NIM A1D1222097. Saya Karyani Sewita Amanda dengan NIM A1D1222104. Saya Natasha Salsabila dengan NIM A1D1222108. Saya Madinisa Suryadi dengan NIM A1D1221110. Saya Muhammad Syasraningrum dengan NIM A1D1221114. Saya Indah Herunisa dengan NIM A1D1222120. Saya Desita Nova dengan NIM A1D1222159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode pembelajaran membaca. Poin pertama yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai SQ3R. Apa sih SQ3R itu? SQ3R atau metode telaah tugas merupakan suatu metode pembelajaran membaca yang digunakan dalam kelas-kelas tingkat lanjut. Adapun kepanjangan dari SQ3R itu adalah S singkatan dari survei, Q adalah singkatan dari question, sedangkan 3R itu terdiri dari R1, R2, dan R3. R1 itu adalah read, R2 itu adalah reshape, dan R3 itu adalah review. Baiklah, sekarang kita akan memperbincangkan kelima tahap kegiatan dalam SQ3R. Yang pertama, survei, artinya meninjau, meneliti, menjajaki, yakni membaca bagian-bagian pemula buku seperti halaman, kata pengantar, daftar isi, judul buku, indeks, glosari, dan lain sebagainya. Bagian-bagian tersebut dibaca dengan teknik membaca sekilas atau skimming, yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui gambaran umum isi buku atau bagian buku secara menyeluruh dan bersifat umum. Baik, yang selanjutnya itu adalah question atau bertanya, yakni mempertanyakan hal-hal sekaitan dengan apa yang diperkirakan muncul dalam bacaan. Pembaca harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai informasi fokus untuk memulai suatu kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan memadukan pembaca pada saat dia melakukan aktivitas baca yang sesungguhnya. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sebelum kegiatan membaca dapat digali dan diprediksi pembaca pada saat melakukan survei. Baiklah, yang selanjutnya itu ada read atau membaca. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada tab question, selanjutnya pembaca melakukan kegiatan membaca yang sesungguhnya. Membaca dilakukan dengan fleksibel, tidak harus membaca dengan kecepatan yang sama. Hal ini disesuaikan dengan tujuan membaca dan karakteristik bahan bacaan yang dihadapinya. Inilah yang oleh para ahli disebut membaca itu sebagai fleksibilitas baca. Baiklah, yang selanjutnya ada recite atau menceritakan kembali. Setelah pembaca merasa yakin bahwa sejumlah pertanyaan yang dirumuskan sebelum kegiatan membaca dilakukan telah terpenuhi dan informasi-informasi yang diperlukan telah diperoleh. Tahap selanjutnya adalah menceritakan kembali isi bacaan yang telah dibaca. Pertanyaan dapat juga muncul karena dorongan atau hasrat yang ingin tahu tentang suatu hal yang diduga jawabannya akan diperoleh dari bacaan tersebut. Membaca dengan maksud untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan biasanya lebih sungguh-sungguh dan cermat ketimbang membaca hanya sekedar membaca. Metode SQ3R ini sangat penting diajarkan kepada siswa. Dengan terbiasa menggunakan metode ini, siswa akan dapat menemukan apakah materi yang dihadapi itu sesuai dengan keperluannya atau tidak, memberikan kesempatan kepada mereka untuk membaca dengan pengaturan kesempatan membaca yang fleksibel, membekali mereka dengan suatu metode studi belajar yang sistematis. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian membaca cepat. Membaca cepat itu apa sih? Nah, membaca cepat artinya membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan atau aspek bacaan yang digali, dan peran ringannya bahan bacaan. Ada pendapat dari beberapa pakar mengenai membaca cepat, yaitu menurut Nur Hadi, seorang membaca cepat tidak berarti menerapkan kecepatan membaca yang sama pada setiap keadaan, suasana, dan jenis bacaan yang dihadapinya. Artinya, seorang pembaca yang baik tidak menerapkan kecepatan membacanya secara konstan di berbagai keadaan membaca. Selanjutnya, pengertian membaca cepat menurut Tarigan, yaitu membaca segala sesuatu secara cepat dengan teliti, dengan maksud untuk menemukan informasi khusus, informasi tertentu yang ia inginkan dari bahan bacaan. Sedangkan Satya Sujana dan Mulyati menjelaskan hakikat
lompatan bagian-bagian bacaan tertentu yang penting, sehingga panjang bacaan menjadi berkurang hingga 30-40%. Bagian-bagian apa saja sih yang boleh dilompati? Nah, bagian-bagian yang boleh dilompati antara lain bagian yang tidak informatif atau bagiannya dianggap tidak perlu mendapat respon, bagian-bagian yang sudah diketahui, dan bagian-bagian kalimat yang tidak berpengaruh jika dihilangkan. Yang perlu dibaca hanyalah kata kunci, ialah kata-kata atau frasa-frasa yang jika dihilangkan dapat menimbulkan salah paham atau menyebabkan bahan bacaan itu tidak bisa dipahami. Baiklah, saya akan menjelaskan metode yang ketiga, yaitu scramble. Scramble merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti perebutan, pertarungan, perjuangan. Scramble adalah sejenis permainan anak-anak yang pada dasarnya merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemilikan kosakata mereka dengan jalan berlomba-lomba untuk membentuk kosakata-kosakata dari huruf-huruf yang tersedia. Tujuan utamanya yaitu mengajak anak-anak untuk berlatih menyusun sesuatu agar sesuatu itu menjadi bermakna. Melalui metode scramble, siswa dapat dilatih berekreasi menyusun kata, kalimat, atau wacana yang acak susunannya dengan susunan baru yang bermakna dan mungkin lebih baik dari susunan aslinya. Metode pembelajaran ini akan memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain. Mereka dapat berekreasi sekaligus belajar dan berpikir, mempelajari sesuatu secara santai dan tidak membuatnya stres atau tertekan. Scramble terdiri atas beberapa bentuk, yaitu scramble kata, sebuah permainan yang menyusun kata-kata dari huruf-huruf yang telah diacak letak hurufnya sehingga membentuk suatu kata tertentu yang bermakna. Misalnya dari huruf-huruf selhako yang disusun menjadi sekolah. Yang kedua, yaitu scramble kalimat, suatu permainan menyusun kalimat dari kata-kata acak sehingga membentuk kalimat logis, bermakna, dan tepat. Scramble yang ketiga yaitu scramble wacana, yaitu sebuah permainan menyusun wacana logis berdasarkan kalimat-kalimat acak sehingga membentuk wacana logis dan bermakna. Metode yang keempat yaitu isian rumpang. Metode isian rumpang sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa dalam hal penggunaan isyarat sintaksis, penggunaan isyarat semantik, penggunaan isyarat skematik, peningkatan kosakata, dan peningkatan daya nalar dan sikap kritis siswa terhadap bahan bacaan. Proses kerja dari metode isian rumpang adalah berupa penyajian suatu wacana yang secara sengaja dirumpangkan. Perumpangan itu dilakukan dengan cara melesapkan kata-kata tertentu dengan kriteria untuk masing-masing fungsi. Pelesapan kata tersebut misalnya kata kerja, kata benda, kata penghubung, atau kata-kata tertentu yang dianggap penting. Tugas siswa adalah mengisi bagian-bagian yang dilesapkan itu dengan kata yang dianggap tepat dan sesuai dengan tuntutan yang dimaksud wacana. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kegiatan belajar 2, yang mana judul kegiatan belajar 2 ini ialah media dan penilaian pembelajaran membaca. Nah, pada media pembelajaran membaca di sini saya akan menjelaskan beberapa media, yang mana media yang pertama itu ada berupa media massa atau media surat kabar. Di sini, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu media massa atau surat kabar? Jika belum, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu media massa atau surat kabar. Dalam pengertiannya, media massa atau surat kabar ini merupakan sumber ide atau informasi bagi pembelajaran membaca. Nah, media massa atau surat kabar ini, di samping dia relatif mudah dalam pengadapannya, juga lebih mudah dalam penggunaannya. Dalam arti kata, dalam media massa ini kita tidak memerlukan alat-alat khusus serta lebih luas dalam pengertiannya dan juga mudah dalam digunakannya. Kemudian di samping mudah digunakannya, juga mudah dibawa dan juga mudah dipindahkan. Namun dalam penggunaannya hendaklah dirancang dengan baik dan memerlukan kepekaan yang baik. Media massa seperti apa yang tepat dan baik digunakan sebagai media pembelajaran membaca sesuai dengan tingkat usia siswa. Karena di samping itu hendaklah kita membeli bacaan yang tepat dan menarik. Karena apa? Untuk menghindari dari sifat membosan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, kemudian ada media yang kedua itu media buku, fiksi dan non fiksi.
Nah, para mahasiswa, selain media massa, media yang dapat digunakan dalam pembelajaran itu ada media buku fiksi dan non fiksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fiksi. Karya fiksi dapat dibedakan dengan karya non fiksi. Walaupun pembedaan itu tidak bersifat mutlak, baik yang menyangkut umur kebebasan maupun umur isi permasalahan yang dikemukakan. Nah, fiksi merupakan cerita rekan atau disingkat dengan cerkan, atau cerita khayalan seperti novel, cerpen, dan lain sebagainya. Karya naratif ini isinya tidak nelayan atau tidak menyaran pada kebenaran sejarah, karena karya fiksi ini dengan demikian adalah suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak perlu dicari kebenarannya. Kemudian fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan. Nah, kemudian fiksi merupakan hasil dialog atau kontroversi dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan sekitar. Walaupun berupa khayalan, fiksi merupakan hasil penghayatan dan perenungan secara instan atau perenungan terhadap hakikat dan hidup di lingkungan sekitar. Nah, perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab ini, fiksi merupakan karya imajinatif yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni. Bagaimana fiksi merupakan sebuah cerita dan karena terkandung juga di dalamnya tujuan memberikan hiburan kepada pembaca di samping adanya tujuan estetik. Nah, kemudian dalam dunia fiksi jauh lebih banyak mengandung berbagai kemungkinan daripada di dunia nyata. Hal ini dikarenakan kreativitas pengarang dapat bersifat tak terbatas, atau ingat licentia vertica. Nah, pengarang dapat mengkreasikan atau memanipulasikan dan menyiasati berbagai masalah kehidupan yang dialami, atau baik secara nyata maupun tidak nyata, dan diamatinya menjadi berbagai kemungkinan kebenaran yang bersifat hakiki dan universal. Nah, itulah penjelasan tentang buku fiksi dan non fiksi. Dalam penulisan sebuah fiksi perlu diperhatikan benar-benar prinsip serta masalah teknis berikut ini. Yang pertama itu ada permulaan atau eksposisi atau beginning and exposition. Kemudian yang kedua pemeriaan dan latar atau disebut juga dengan deskripsi and setting. Kemudian suasana, pilihan dan saran, sangat penting, puncak, klimaks, pertentangan atau konflik, rintangan dan komplikasi, pola atau model, kesudahan atau kesimpulan, tokoh dan aksi, pusat minat tokoh dan aksi, pusat minat, pusat tokoh, pusat narasi, jarak, skala, dan langkah. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran membaca. Penilaian kemampuan membaca. Yang pertama, hal-hal yang dinilai dalam membaca. Harsyati pada 2003 telah membatasi beberapa cakupan dalam membaca yang dapat diukur dalam tes membaca, yaitu yang pertama adalah kemampuan literal. Kemampuan literal adalah pemahaman terhadap apa yang dinyatakan secara eksplisit atau singkat, padat, dan jelas. Pemahaman literal adalah kemampuan memahami ide-ide yang dinyatakan secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua adalah kemampuan inferensia. Kemampuan inferensia merupakan kemampuan yang penting bagi murid karena memaparkan cara mencari kesimpulan yang tersirat dari yang tersurat, yang dan sangat perlu diajarkan kepada para murid dan harus dilatih terus-menerus. Dan yang ketiga adalah reorganisasi. Reorganisasi adalah kemampuan untuk mencari atau menata kembali ide-ide pokok dan ide penjelas dalam paragraf maupun ide-ide pokok paragraf yang mendukung tema pada bacaan tersebut. Dan yang keempat adalah kemampuan evaluatif, yaitu kemampuan untuk menilai kekuratan, kemanfaatan, dan kejelasan pada isi teks. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kemampuan untuk mengapresiasi. Kemampuan mengapresiasi adalah kemampuan untuk menghargai sebuah teks yang telah dibaca. Selanjutnya yaitu yang B,
yaitu cara menilai kemampuan membaca pada siswa. Tes membaca dilakukan dengan cara meminta siswa untuk membaca teks yang telah ia pilih sesuai dengan teks yang relevan dengan tema dan tingkat kesukarannya. Lalu, siswa akan diminta untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dapat berbentuk subjektif esai ataupun subjektif singkat. Dan juga bisa juga menggunakan pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda. Pertanyaan diupayakan untuk menyebar dari pertanyaan yang berbentuk ingatan atau deskriptif seperti siapa, lalu apa, dan di mana, kapan, ataupun pertanyaan yang eksplanatif seperti bagaimana suatu hal dapat terjadi. Bahkan hingga seperti pertanyaan yang bersifat kritis seperti mengapa suatu hal dapat terjadi juga dapat dimasukkan ke dalam pertanyaan tersebut. Khusus untuk metode pembelajaran membaca isian rumpang, Harja Sujana dan Mulyati menguraikan mengenai prosedur penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode exact word method. Kedua angka diberikan tidak hanya kepada jawaban yang tidak sama persis. Kata-kata jawaban yang bersinonim ataupun kata-kata yang dapat menggantikan kedudukan kata yang dihilangkan dapat dibenarkan dengan catatan makna dan struktur konteks kalimat yang didudukinya tetap utuh dan dapat diterima. Lalu yang kedua adalah sinonim method atau conceptual method. Setelah itu, kriteria penilaian cara yang pertama dipergunakan untuk menilai prosedur isian rumpang yang dipergunakan sebagai alat ukur dengan peserta tes yang terdiri atas sekelompok besar siswa. Sedangkan cara kedua dipakai dalam penggunaan prosedur isian rumpang dalam fungsinya sebagai alat pengajaran. Selanjutnya yang C, yaitu format penilaian kemampuan pada membaca siswa. Evaluasi proses membaca setidaknya memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek pembacaan, aspek pemahaman isi, dan aspek penilaian isi. Dengan demikian, Anda sebagai tenaga pengajar dapat mengembangkan butir indikator pengukuran sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada metode pembelajaran membaca mana yang Anda gunakan. Melanjutkan materi yang sebelumnya, materi pertama poin ketiga yaitu metode pembelajaran dengan model SQ3R. Apa sih SQ3R? SQ3R adalah survei, question, read, recall, dan review. SQ3R sangat baik bagi kepentingan membaca karena metode ini sangat efektif dalam segi rasional. Dalam mempelajari metode SQ3R ada beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberi tugas. Dalam artian guru menugaskan siswa untuk menelaah buku dan dengan metode SQ3R. Yang kedua, apreksi. Guru mengajarkan dan mengarahkan bagaimana mempelajari buku tersebut. Yang ketiga, survei. Siswa diminta untuk mengeluarkan buku yang sama, contoh buku IPS, dengan memperhatikan kelengkapan dan fungsi buku tersebut. Yang keempat, latihan membuat pertanyaan. Setelah membaca dan memperhatikan buku, siswa diminta untuk latihan membuat pertanyaan, seperti siapa sih pencipta buku tersebut. Yang kelima, membaca. Siswa diminta untuk menguraikan setiap bab pada halaman yang sudah dibaca sesuai bimbingan dan instruksi dari guru. 5 menit setelah membaca, siswa diminta untuk menjawab soal yang sudah ditulis oleh guru di papan tulis. Yang keenam, mencatat jawaban. Setelah melakukan kegiatan membaca, siswa diminta untuk menjelaskan ulang hasil dari bacaan dari kegiatan membaca dan menjadikan soal dari guru sebagai tolak ukur atau paduan untuk menjelaskan. Yang terakhir, meninjau ulang hasil bacaan dengan menyimpulkan atau menjelaskan sedikit poin-poin dari materi tentang membaca. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang model pembelajaran membaca Scrabble. Model pembelajaran Scrabble dapat dilakukan oleh seorang guru melalui langkah-langkah berikut ini. Nah, yang pertama, guru menyiapkan sebuah wacana, kemudian keluarkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam wacana tersebut ke dalam kartu-kartu kalimat. Yang kedua, selanjutnya setiap kelompok siswa diminta untuk membuat kartu-kartu kalimat sejenis ke dalam kertas karton. Setiap kartu hanya mengandung 1 kalimat saja. Yang ketiga, berilah nomor lain yang tidak sama urutannya dengan urutan
urutan nomor kalimat pada wacana aslinya. Nah, yang keempat, guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 4-6 orang siswa dalam satu kelompok dan mengatur posisi tempat duduk agar satu kelompok dengan kelompok lainnya tidak saling mengganggu atau terganggu. Dan yang terakhir, yang kelima, guru merencanakan langkah-langkah kegiatan serta menentukan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi model pembelajaran membaca dengan teknik isian rumpang. Apa sih teknik rumpang itu? Teknik rumpang merupakan suatu istilah yang diambil dari persepsi psikologi Gestalt yang merupakan proses menutup sesuatu yang belum lengkap. Dalam teknik isian rumpang, tempat kosong sengaja disediakan dalam suatu wacana dengan menghilangkan kata-kata yang kesekian. Teknik isian rumpang sebagai suatu metode yang dipergunakan untuk melatih daya tangkap pembaca atau menyimak terhadap maksud atau pesan penulis atau pembicara dengan menyajikan secara tidak utuh dalam suatu wacana atau merumpangkan bagian-bagian tertentu. Teknik rumpang untuk mengukur kemahiran berbahasa siswa SD secara menyeluruh, maka menghilangkan secara sistematis terhadap kata-kata. Adapun variasi rumpang terbuka dengan jarak tempat kosong ini dibuat seragam, membiarkan huruf pertama dari kata yang dihilangkan menggunakan alternatif pilihan ganda, yakni setiap tempat dikosongkan dilengkapi 4 atau 5 alternatif jawaban. Model pembelajaran membaca isian rumpang dapat dilakukan seorang guru dengan langkah-langkah. 1. Guru menyediakan wacana. Dan 2. Guru melakukan penghilangan delesis pada bagian-bagian tertentu dari wacana tersebut secara beraturan. Misalnya setiap kata ke-5 dan ke-6. Dan ketiga, guru menyuruh siswa mengisi bagian-bagian yang hilang tersebut. Dan yang keempat, guru menyuruh siswa menghitung jumlah resapan yang dianggap benar untuk menguji kemampuan mereka. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang metode membaca. Semoga yang mendengarkan dapat ilmunya dan yang kami yang menyampaikan dapat berkahnya. Mohon maaf atas kesalahan kata atau ucapan kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.